Alasan kenapa Nabi tidak doakan Najd, Nabi katakan di dalam riwayat Ibn Hibban wa ghairuhu, hunalika az-zalazil wal fitan. Di Najd tersebut, di tempat itu banyaknya goncangan-goncangan, az-zalazil wal fitan, dan banyaknya fitnah-fitnah. Dalam riwayat yang lain Nabi nyatakan minha yakhruju qarnu syaitan, dari negeri tersebut akan muncul tanduk syaitan. Jadi subhanallah, Rasul mendoakan secara umum keberkahan Yaman. Datang mereka delegasi dari mana? Dari Zabid atau dari suku Gobila Asy'ari. Rasul bertanya, min aina ji'tum? Dari mana kalian datang? Mereka mengatakan, kami datang dari Zabid. Kemudian Nabi mendoakan mereka, barakallahu fi Zabid, semoga Allah limpahkan keberkahan di kota Zabid. Ini riwayat termaktub dalam kitab Musnaf Abdir Razzaq yang lahir beliau tahun 126 Hijriah, wafat 211 Hijriah. Artinya sudah cukup lama kitab ini. Beliau orang Yaman, orang Son'ah. Ada teori mengatakan bahwa nama Zabid itu baru muncul belakangan, jauh dari zamannya Rasul. Tapi kalau berdasarkan riwayat ini, Nabi sudah doakan dan menyebut nama kotanya Zabid, artinya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi Zabid. Keberkahan ini luar biasa. Kota Zabid dijuluki dengan Madinatul Ilmi wal Ulama, kota ilmu dan kota ulama. Bahkan tercatat di dalam sejarah, ini yang luar biasa. Kalau dalam sejarah Islam, masjid nomor 3 yang dibangun dalam sejarah Islam, artinya di masa hidupnya Rasul, ya. Yang pertama masjid apa? Masjid Kuba. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga masjid yang ada di Zabid, dibangun tahun 8 Hijriah oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, dan masjidnya sampai sekarang masih ada. Nama masjidnya Masjidu Asy'air. Di dalam masjid itu seakan-akan seperti lembaga pendidikan Islam, yang dimana banyak ulama itu muncul dari masjid tersebut. Karena aktivitas masjid itu juga diajarkan ilmu, diajarkan ilmu pengetahuan, ilmu agama. Jadi terlahir ulama-ulama besar muncul di masjid tersebut, Masjid Asy'air. Kalau kita sebutkan masjid pertama itu adalah apa? Ka'bah atau Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram. Masjid kedua Baitul Maqdis, Masjidul Anbiya. Masjid ketiga Masjid Kuba. Masjid keempat masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid kelima masjidnya Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi di Yaman ada 3 masjid yang dibangun oleh sahabat. Di kota Zabid dibangun oleh Abu Musa. Nabi utus Abu Musa untuk mengajak kaumnya memeluk agama Islam. Kemudian di kota Ta'is Nabi utus sahabat Sayyiduna Mu'az bin Jabal. Kemudian di Son'ah Nabi utus Imam Ali bin Abi Thalib.
ketiga-tiganya membangun masjid di tempat tersebut. Dan tiga-tiganya dakwanya berhasil. Banyak penduduk Yaman memeluk agama Islam lewat tangan tiga orang tersebut. Imam Ali bin Abi Thalib di Son'a, Abu Musa Asy'ari di Zabid, kemudian Sayyidina Mu'az bin Jabal di Ta'is. Ini kota tidak megah seperti yang ada di kota-kota lainnya. Sampai sekarang masih sangat sederhana. Kadang ulamanya itu hanya pakai sarung, baju biasa, kemeja, sama kopiah, tapi alim. Atau pakai jas. Dan melahirkan ulama-ulama kaliber dunia. Sampai hari ini tidak pernah berhenti melahirkan ulama-ulama besar di kota tersebut, kota Zabid. Bahkan maulid yang dibaca hampir di beberapa negara Islam, maulid Ad-Dibai, yaitu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, itu juga berasal dari kota Zabid, Az-Zabidi. Beliau menulis sejarah kota Zabid di dalam kitabnya Bughyatul Mustafid fi Tarikh Madinati Zabid. Bahkan ada ulama namanya Al-Imam Al-Buraihi menulis kitab berjudul Tabaqat Sulaha Al-Yaman, biografi orang-orang soleh yang ada di negeri Yaman. Di situ daftar ulama yang berasal dari Zabid itu sangat banyak. Beliau jelaskan satu persatu. Kalau di Hadramaut ada kota Tarim, maka Zabid juga melahirkan banyak ulama-ulama besar. Bahkan mufti di Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, guru kita Abu Yal Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas juga menuntut ilmu di kota Zabid. Makanya ada gelar Az-Zabidi di belakang nama beliau. Nah, berarti ini kota yang sangat luar biasa. Tapi kalau mau belajar di sana tidak mudah. Makanan terbatas, cuaca juga tidak seperti yang ada di Indonesia. Keras, harus siap susah kalau mau belajar di sana. Makanya sedikit sekali orang-orang belajar di sana. Tapi kalau mau sungguh-sungguh, situlah tempat ilmu. Ilmu hadis, ilmu fikih. Selain yang ada di Hadramaut, di situ juga adalah kota ilmu. Nah, ini gambaran daripada kota Zabid.